Perkenalkan, nama saya Yan Farhana Bila dengan NIM P2 0631223050 yang telah melaksanakan penyuluhan pada tanggal 28 September 2024 bertepatan di SMPN Negeri 1 Suranenggala dengan sasaran perwakilan pelajar. Kegiatan penyuluhan ini meliputi pretest, pembahasan materi, dan post-test. Di dalamnya juga terdapat game dan sesi tanya jawab kepada sasaran. Dalam penyuluhan ini juga menampilkan video mengenai edukasi korupsi. Video ini berisi penggalan-penggalan dan dokumentasi saat melaksanakan penyuluhan. Yang pertama itu adalah kegiatan perkenalan. Perkenalan dimulai dari mengenalkan diri saya sendiri, kemudian saya bertanya kepada adik-adik sasaran mengenai asal kelas mereka dan tahun kelahiran mereka. Nama kakak itu Yan Farhana Bila, biasanya kakak dipanggil Kak Nabila. Nah, buat perkenalan juga, kakak juga alumni OSIS Angkatan 2018. Setelah perkenalan, saya juga menjelaskan mengenai alasan mengapa saya mengambil tema pencegahan korupsi bersama Gen Alpha untuk menuju generasi emas Indonesia 2045, yakni etika menggunakan teknologi digital. Nah, kakak datang ke sini itu membawakan judul pencegahan korupsi bersama Gen Alpha untuk menuju generasi emas Indonesia 2045 dalam tema etika menggunakan teknologi digital. Kemudian saya juga menjelaskan apa saja pembahasan yang dibahas pada saat penyuluhan. Saya memiliki 5 pembahasan. Memberikan waktu 1 soal 1 menit kepada adik-adik semua, oke? Pembahasan yang pertama adalah pretest. Pretest ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan adik-adik sasaran terhadap pengetahuan mengenai korupsi dan teknologi. Kemudian pembahasan yang kedua adalah mengenai tentang korupsi. Di sini saya mengenalkan apa itu korupsi dengan menggunakan video dari YouTube. Kemudian juga saya menjelaskan pembahasannya tentang korupsi. Aktualis sendiri bisa-bisa besok-besok jadi koruptor gede di penjara. Ih, nggak mau. Tapi balik semua korupsi emang kayak main game. Awalnya asik, berisik, lalu hidupnya udah super over deh. Soalnya harganya hak dan hak orang lain. Ada 2 orang anak ya. Nah, 2 orang anak ini mau membayar SPP, tapi karena sudah dibayarkan sama pemerintah, jadi SPP-nya itu tidak perlu dikumpulkan. Nah, maka uang SPP. Kemudian saya juga menjelaskan tentang apa itu korupsi, kemudian bentuk-bentuk korupsi, segala pembahasan yang ditampilkan pada saat video YouTube contoh tersebut. Kemudian saya memberikan pengarahan kepada adik-adik agar mereka paham mengenai pengertian korupsi terlebih dahulu. Profesi yang akan dijalani oleh adik-adik semua. Kalau misalkan tidak ditanamkan dari sekarang, maka yang akan terjadi itu akan mudah tergiur soal suap menyuap. Misalnya contohnya seperti ini, adik-adik itu sudah ada di jabatan tertentu nih di sini, tapi adik-adik itu pengen naik. Setelah itu pembahasannya adalah mengenai Gen Alpha. Nah, di sini saya menanyakan kepada adik-adik sasaran mengenai tentang Gen Alpha dan pengetahuan mereka seputar Gen Alpha. Ada lagi? main HP. Gen 2013, oke. Yang dari kecil langsung main HP. Oke, teknologi canggih. Kemudian ada udah 4, oke. Ada yang baru kecil sekali udah TK tapi bayi. Adik-adik pernah lihat bayi buka YouTube? Pernah? Di mana itu, di rumah? Iya. Di tetangga. Kemudian saya juga menjelaskan definisi teknologi, contoh-contoh teknologi, dan penerapan sehari-hari menggunakan teknologi. Kemudian saya juga menjelaskan hubungan antara teknologi dan Gen Alpha. Nah, jadi kalau misalkan teman belum tahu, kami itu kakak yang sudah 17 tahun itu kami mendapatkan KTP elektronik. Nah, jadi bisa di-scan lewat HP. Gitu biasanya kan di dompet ya. Nah, itu ada juga digital.
Setelah saya menjelaskan seluruh materi, saya meminta untuk perwakilan adik-adik sasaran menjelaskan kembali apa yang telah saya sampaikan. Setelah adik-adik sasaran menyimpulkan penjelasan saya juga meminta kepada adik-adik sasaran untuk bermain games bersama. Di sini saya dan adik-adik sasaran mulai bermain game bersama. Acara yang terakhir yaitu adalah mengerjakan post-test. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana dan sejauh mana adik-adik sasaran telah menelaah penjelasan yang sudah saya jelaskan. Kemudian di dalam kertas tersebut juga terdapat kolom yang berisi kesan, pesan kepada saya agar saya bisa mengevaluasi untuk penyuluhan selanjutnya. Setelah itu tidak lupa untuk sesi dokumentasi bersama antara saya dan adik-adik sasaran. Untuk acara penutup sendiri, saya membagikan snack makan berat kepada adik-adik sasaran